Shalom bobata haganupan. Selamat hari Minggu mahubata haganupan. Hubani orang tua nami, inang bapa nama poso sonai homa sekolah minggu, sonari aima ibadah pesta sekolah minggu sekaligus parohni tondui napasing. Jadi ijon hanami nama mangidangi aima pengurus sekolah minggu resort Batam Barat. Jadi ase hohom acarata, mari kita persiapkan hati kita buat adik-adik kami sekolah minggu. Ayo yang tertib, jangan ribut. Ayo disiapkan hatinya hanya untuk ibadah. Jadi sonari ase puka hitama ibadah tak. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji dan syukur kami persembahkan karena dengan kuasa-Mu Engkau telah mendirikan jemaat-Mu di dunia ini. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk mempersatukan jemaat-Mu. Kami memohon kiranya melalui ibadah ini kami semakin mempercayai pimpinan Roh Kudus yang menuntun, mempersiapkan dan yang menjadikan kami menjadi saksi-saksi yang benar, serta memantapkan setiap langkah kami dalam menyongsong kehidupan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Bapak, Inang, nama Poso, dan juga adik-adik sekolah minggu kami, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan ayat 4. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. bangkit berdiri.
marilah kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Engkau telah menyatakan diri kepada kami selaku Allah yang Esa. Firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sumber kehidupan dan pengharapan kami. Roh-Mu selalu setia membimbing kami agar sungguh-sungguh memahami firman-Mu serta melakukannya. Akan tetapi, kami sering lebih mengutamakan yang lain serta menaruh pengharapan daripadanya. Kami juga berdosa sebab kami sering kurang yakin terhadap janji-janji-Mu, sehingga kami tergoda untuk mengharapkan berkat dan perlindungan dari dunia ini. Kami menyadari bahwa kami sesungguhnya tidak layak lagi disebut sebagai anak Tuhan. Namun kini kami datang bersujud di hadapan-Mu, mengaku dan memohon pengampunan dosa. Kami percaya Tuhan mengampuni kami oleh karena rahmat-Mu. Baharuilah hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan percayailah firman Tuhan, janji tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh karena kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, mari kita bernyanyi. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 40 ayat 1, ayat 2 tambah ayat 4. Anugerah
akan mendengarkan refleksi yang dibacakan oleh seorang anak sekolah minggu. Petang itu, Ricky sibuk membuat PR. Heran, mengapa guru-guru suka memberikan PR yang banyak? Pikir Ricky. Bila sudah selesai, ia akan bermain ke rumah Herman, tetangganya. Siapa tahu Herman punya game baru. Kring, tiba-tiba telepon berbunyi. Siapa yang menelpon? Mengganggu aku saja, keluh Ricky dalam hati. Ternyata papa yang menelpon. Kata teman papa, Pak Anton akan datang. Jadi Ricky harus menyambutnya, menyediakan minum, memberikan koran dan majalah supaya Pak Anton bisa membaca sambil menunggu papa pulang dari kantor. Ada-ada saja, kalau PR-ku selesai, aku tidak bisa main ke rumah Herman dong. Pikir Ricky agak kesal. Tetapi mau apa lagi? Kembali Ricky mengerjakan PR-nya. Tetapi ketika PR selesai dan Ricky memasukkan buku-buku ke dalam tas, terdengar bel berbunyi. Ding dong, ding dong. Ricky keluar dan membukakan pintu untuk Pak Anton. Seorang pria sebaya papa berpakaian rapi, tersenyum, ramah dan menanyakan nama Ricky. Oh Om Anton, papa belum pulang. Tetapi katanya Om tunggu saja, sambut Ricky. Ricky menyediakan minum dan majalah. Om Anton mengucapkan terima kasih. Ketika itulah Herman datang. PR-mu sudah selesai belum, Ki? Tanya Herman. Sudah, tadinya aku mau main ke rumahmu. Tetapi Ricky tidak jadi melanjutkan kalimatnya. Wah, maaf ya, kedatangan Om mengganggu. Teman Ricky ini siapa namanya ya? Kata Om Anton. Herman Om, jawab Herman. Nah, kalian berdua duduk di sini. Kalian boleh bertanya apa saja. Om akan menjawab dan Om jamin kalian tidak akan menyesal, kata Om Anton. Ricky mengernyitkan dahi dan berputar pandang dengan Herman. Maaf Om, ini pekerjaannya apa? Tanya Herman ingin tahu. Oh, Om ini seorang guru, tetapi masih belajar jadi murid yang baik, jawab Om Anton santai. Mata pelajaran apa Om? Tanya Ricky penasaran. Semua mata pelajaran, terutama mata pelajaran yang bisa membuat orang bahagia dan berhasil, jawab Om Anton. Jadi kalian bisa tanya apa saja. Herman jadi bersemangat. Om, mengapa guru suka memberikan PR yang banyak? Tanya Herman. Gunanya PR adalah untuk mengulangi apa yang sudah diajarkan, jadi guru bisa tahu murid sudah mengerti apa yang sudah diajarkan atau belum, jawab Om Anton. Herman dan Ricky mengangguk. Om, mengapa ada guru yang galak dan ada guru yang baik? Tanya Ricky. Di dunia ini ada berbagai macam tipe orang. Murid juga ada yang berani dan ada yang pemalu, ada yang pendiam, ada yang banyak bicara. Karakter juga bermacam-macam, tetapi setiap guru ingin muridnya berhasil. Jadi guru yang galak juga akan baik kepada anak-anak yang memperhatikan pelajarannya, bersungguh-sungguh belajar, selalu membuat PR, jawab Om Anton. Om,
mengapa guru suka memisahkan murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya? Kan lebih enak kalau setiap murid duduk sebangku dengan sahabatnya, tanya Herman lagi. Kamu memang betul, lebih enak kalau sahabat kita berada di sebelah kita. Sebetulnya tidak ada kamu betul. Tidak ada peraturan yang melarang kita duduk sebangku dengan sahabat kita. Hanya kadang-kadang murid yang duduk sebangku dengan sahabatnya cenderung suka mengobrol, dan itu mengganggu konsentrasi belajar murid. Kalau merugikan murid, terpaksa guru bertindak memisahkan dua sahabat itu, jawab Om Anton. Om, mata pelajaran apa yang paling penting? Tanya Ricky. Semua mata pelajaran penting. Yesus mengasihi. Ya, kita juga harus mengasihi orang lain. Tuhan Yesus suka menolong. Ya, kita juga mengasihi orang lain. Benar tidak? Kata Om Anton sambil tersenyum. Wah, asik juga bercakap-cakap dengan Om Anton. Ketika ayah Ricky pulang, maka Ricky dan Herman pergi ke rumah Herman. Berbicara dengan Om Anton itu menyenangkan. Wah, kita lupa tanya Om Anton itu mengajar di mana. Tanya Herman pada Ricky. Ricky mengangkat bahu dan kemudian berkata, nanti kutanyakan pada Bapak. Malam hari Ricky bertanya ke Om Anton itu mengajar di mana, apakah dia guru SD dan mengapa dia masih belajar jadi murid yang baik. Papa tertawa. Om Anton itu bukan guru SD, dia itu pendeta. Memang dia mengajar jemaat, tapi dia juga masih belajar jadi murid Yesus yang baik. Bukankah kita juga harus selalu belajar jadi murid Yesus yang baik? Jawab Papa. Ricky mengangguk. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Bapak, Inang, Nama Poso, dan juga adik-adik kami sekolah minggu, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 tambah ayat yang ketiga.
marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali. Sonari das mahita hubani acara khusus, na parlobe aima membasa tonah pimpinan pusat GKPS, na paduahon puisi han anak sekolah minggu nami, na patuluhon persembahan pujian anak sekolah minggu Resort Batam Barat. Sonari tangan hitama tonah pimpinan pusat GKPS. Gereja Kristen Protestan Simalungun nomor 211/3 PP/2020. Hal tonah ni pimpinan pusat bani pesta sekolah minggu GKPS 2020. Nani hormat Haganu Kuria GKPS bani Ianan Nibe. Salam Pentakosta. Ibagas malas niuhur marhasoman hagogohon ni tonduina pasing ipes tahun hita do sadarion dua pesta bagal aima parohni tonduina pasing pakon pesta sekolah minggu GKPS dom hujin pada son nami ma piga-piga tona nagabe parhitean nami manisei nasiam kuria hina holongan ni Tuhan tarlobi ganu dakdanak sekolah minggu GKPS. Pesta sekolah minggu GKPS sekaligus pesta parohni tonduina pasing na ipes tahun hita sadarion inma nagabe parhiteanta makhamalaskon horjani tonduina pasing itongah-tongah ni kuria ni Tuhanta mamukah humbani tahun 1960 nasalpu sadarion patut do dingatonta haganupan hasoman uhur namar terima kasih panorang atap masa sanggah hadak dano konta marsikolah minggu nalang tarsirang jana dihut manutuhon sonaha hajongjongan tanuan taluk dohita martarima kasih koma hubani haganup guru-guru sekolah minggu GKPS nalang marnaloja manaburhon hatani nebata hubata napa duahon pestata sadarion siholdo homa pagol paun hita khusus ni selaku orang tua paboa dakdanak aima si bere-bere ni nebata hubata jana harga tumang dosi dia ilobe ni Tuhan in halani ai ningundo tetap ibere hita parhiteanta naguk dopak dakdanak sekolah minggu janah mandukung ganup horja pangedengion ni hubani sidia aseda sidia hubani panandayon nasitong dopak Yesus Yesaya 10 sada ayat 6 pakon Lukas 10 ayat 10 das hubani 10 pitu napatoluhon hubani nasiam dakdanak sekolah minggu GKPS
pagol-gol nasiama ase tong-tong pokut marlajar martonggo sonai manombah Tuhan ase lambin marbagal nasiam ibagas pambobayon apa gogo ni Tuhan napasing laho meraih cita-cita apa masa depan. Salam pesta sekolah minggu ke-52 Pakon. Selamat Pentakosta Mahubani Nasiam Haganupan. Tondui napasing ma manramotkon Pakon mempergogohi sonai pahipaskon uhur nasiam mandalankon pergoluhon apa haganup na masa khusus ni dopak COVID-19. Salam Pakon Tonggo pimpinan pusat GKPS Eporus Pendeta Martin Rumanja Purba, Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Paul Ulrik Munte. Sekarang kita akan mendengarkan puisi yang dibawakan oleh adik sekolah minggu kita, Gita dan Joy. 52 tahun sekolah mingguku. Diawali kisah Robert Raikes yang berbelas kasihan melihat anak-anak yang jauh dari Tuhan. Ia mempersatukan kita mengenal namamu dalam persekutuan kami demi penuh sukacita. Tanmu dengan usiaku indah, sungguh indah menerima berkat-Mu di sana. 52 tahun sudah sekolah minggu GKPS. Pintaku teruslah menjadi garam dan terang dunia. Guru-guruku, lanjutkanlah tugas panggilan gerejawi, karena Engkaulah pahlawan iman kami yang rapuh. Ajarkan kepada dunia yang fana bahwa Allah setia, melebihi kesetiaan sang mentari menyinari ke bumi. Saat ini dunia diheningkan oleh virus corona. Kau perintahkan kepada kami di rumah aja. Virus yang membuat kami beribadah di rumah aja. Virus yang membuat kami 10 jari mungilku kulipat saat berdoa. Kumohonkan supaya Tuhan melihat dan bekerja tepat pada waktunya. Virus pun dilakukannya. Saat ini 52 tahun sudah sekolah mingguku, mengajarku dengan iman yang teguh, berkata mengenal Tuhan adalah kesukaanku, menyambut Tuhan adalah kebanggaanku, memandang salib Yesus adalah keselamatanku. Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidupku. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak sekolah minggu Resort Batam Barat.
Terima kasih buat adik sekolah minggu kami. Sungguh pujian yang luar biasa dan dimuliakanlah nama Tuhan oleh pujian kita. Sekarang Dasmahita Hubani Tonggo Pangapition. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Allah yang agung, Allah yang maha mulia, untuk setiap berkat Tuhan, untuk setiap lawatan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari, waktu demi waktu. Kami bersyukur Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami merayakan Hari Parohni Tahun Dina Pasing. Hari ini kami merayakan ulang tahun seksi sekolah minggu GKPS yang ke-52. Kami percaya Tuhan, bila Tuhan sudah memulai, tidak ada yang akan bisa mengakhirinya. Kami percaya Tuhan, untuk setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan kami yang akan membentuk kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang mungkin pada situasi saat ini mereka harus beribadah di rumah mereka, yang mungkin pada saat ini mereka harus menghadapi suatu keadaan yang tidak sepikiran, keadaan yang tidak mereka mengerti. Mereka harus belajar dari rumah, mereka harus beribadah dari rumah. Sungguh kami serahkan semua keadaan ini kepada tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang ajaib, Engkau sudah mempersiapkan semuanya bagi setiap kami. Untuk anak-anak sekolah minggu yang mereka harus belajar di rumah, Tuhan, tambahkan kepintaran kepada mereka pribadi lepas pribadi, secara khusus anak-anak sekolah minggu yang ada di resort Batam Barat ini. Berikan mereka hikmat Tuhan, berikan mereka semangat Tuhan, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan, umur yang panjang, damai sejahtera. Bahkan kami berdoa, kiranya masa depan yang luar biasa Tuhan persiapkan bagi mereka. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap cita-cita, harapan dan doa dan mimpi-mimpi anak-anak sekolah minggu ini. Kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang luar biasa. Kelak mereka akan menjadi pemerintah yang mengambil keputusan yang baik dan benar untuk masyarakatnya. Kelak mereka akan tumbuh untuk menjadi pelayan Tuhan yang benar, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di hari yang sungguh luar biasa, kalau tahun-tahun sebelumnya Tuhan, kami seksi sekolah minggu boleh bersuka cita, berpesta di jemaat kami masing-masing, tapi pada saat ini kami harus merayakan pesta sekolah minggu, hari turunnya Roh Kudus secara online, karena kami tidak boleh bersama-sama karena wabah virus corona yang ada dalam kehidupan kami pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, bila sudah tiba waktunya, Tuhan akan berikan kami damai sejahtera. Bila sudah waktunya bagi kami, Tuhan berikan kami berkat yang luar biasa. Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan melepaskan kami dari belenggu wabah pada saat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau yang sudah mempersiapkan semuanya ini bagi kami. Ajar kami Tuhan, agar kami mampu mengerti rencana Tuhan. Mampukan kami Tuhan memahami setiap perjalanan kehidupan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami, agar kami boleh kuat untuk melaluinya, agar kami penuh hikmat untuk mengerti setiap rancangan Tuhan dalam waktu kami hari lepas hari. Untuk menghadapi wabah virus corona, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Berikan kami berkat Tuhan kesehatan, berikan kami berkat Tuhan damai sejahtera-Mu, berikan kami hikmat daripada Tuhan, agar kami tunduk kepada pemerintah kami, agar kami tunduk kepada aturan yang sudah pemerintah buatkan, agar semua masyarakat, agar semua penduduk Indonesia ini boleh aman, boleh sehat, boleh selamat dari wabah virus ini. Tolonglah kami Tuhan, manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa, manusia yang hanya menginginkan setiap keinginan dagingnya, agar kami menjadi anak-anak yang baik. Secara khusus pada pesta perayaan turunnya Roh Kudus ini, kami memohon pertolongan Tuhan.
Engkau hadir memberkati kami, Engkau hadir menyertai kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami yang Tuhan sudah pilihkan pengambil keputusan yang terbaik. Berikan mereka kebijaksanaan Tuhan untuk menerapkan setiap aturan-aturan yang sudah diturunkan ke setiap masyarakat kami. Berkati garda terdepan, tenaga medis dan paramedis. Berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, semangat untuk terus melawat dan merawat pasien-pasien yang sudah terimbas, pasien-pasien yang sudah mendapatkan penyakit virus corona ini. Berkati juga Tuhan setiap unsur pemerintahan, tenaga lain yang terlibat dalam pemberantasan, dalam mempersiapkan untuk memberantas, untuk maju melawan virus corona ini. Polisi, TNI, bahkan RT RW, bahkan semua unsur yang terlibat, kami berdoa memohon kasih-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat yang luar biasa, kesehatan, damai sejahtera, agar kami bersama pemerintah, agar kami bersama rakyat mau melawan virus corona ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua adalah rancangan Tuhan, dan kami mohon kiranya tangan-Mu yang terus memberkati kami, tangan-Mu yang terus menopang kami, agar kami boleh kuat, mampu, dan bebas melawan virus ini. Bapa yang baik, di dalam doa kami berdoa untuk gereja kami Tuhan. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, secara khusus di GKPS yang ada di dunia ini. Berkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Eporus kami, berkati pemimpin kami, sekjen, bahkan setiap pendeta-pendeta kami dimanapun mereka berada, penginjil-penginjil dimanapun mereka berada, vikaris dimanapun mereka berada, bahkan Porhanger, Sintua, Syamas, dan guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, tangan-Mu yang terus memberkati mereka, agar setiap pekerjaan pelayanan mereka adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap doa, harapan, dan cita-cita mereka Tuhan. Tuhan yang mendengarkan mereka dan yang terus melawat mereka. Kiranya setiap apa yang mereka buat untuk pelayanan, untuk setiap jemaat adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya pertolongan-Mu adalah indah pada waktunya dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya adalah untuk kebaikan kami. Ajari kami Tuhan agar kami selalu tunduk akan perintah Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, selalu dengar-dengaran akan setiap kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Jadi mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita, konsentrasi kita. Tidak boleh ribut, tidak boleh nangis, tidak boleh sana sini. Jadi kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan orang tua kita. Sebelum mendengar-dengaran akan firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 tambah 3.
Marilah kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih ya Allah Bapa di sorga atas segala kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, itu juga karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Kiranya setiap ibadah-ibadah kami boleh menjadi persembahan yang harum bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan di setiap ibadah kami dan memberkati setiap kami yang beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau melalui firman. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom bagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom buat kita sekolah minggu semuanya. Shalom. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta, memperingati turunnya Roh Kudus, sekaligus juga pesta sekolah minggu GKPS secara menyeluruh. Walaupun kita tidak bisa berpesta di gereja, namun sekolah minggu semuanya. Semoga semua pesta sekolah minggu yang dilakukan di rumah tidak mengurangi sukacita kita bersama, tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu serta pemuda dan juga sekolah minggu semuanya. Firman Tuhan buat kita pada hari ini yaitu pada pesta sekolah minggu yang tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau dikatakan satu kata kesetiaan, itu sangat dalam dan sangat luar biasa maknanya dalam kehidupan kita. Karena sangat dibutuhkan dari setiap manusia untuk setia kepada Allah, setia kepada hidupnya, untuk menjaga seluruh kehidupannya di hadapan Tuhan. Kata kesetiaan ini berpotensi untuk kelangsungan dan kebahagiaan setiap manusia. Oleh karena itu tidak ada ruginya untuk setia di dalam kehidupan ini. Kalau seorang pasangan setia kepada pasangannya, maka itu adalah kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga dan keluarga mereka. Ketika seorang anak setia kepada orang tuanya dan dia menjaga hidupnya dan juga menjaga seluruh kehidupannya di dalam keluarga itu adalah juga kebahagiaan bersama di tengah-tengah keluarga. Nah, ketika seseorang itu juga setia di dalam pekerjaannya terhadap pimpinannya, itu juga akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi dia di dalam pekerjaan dan juga di dalam semua kehidupannya. Demikian juga kepada Tuhan, ketika setiap manusia setia kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya, itu mendatangkan kebahagiaan baginya.
itu mendatangkan kesejahteraan baginya di dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengharapkan kesetiaan dari setiap manusia. Tanpa pandang bulu, mau itu anak kecil, mau remaja, mau pemuda, mau orang tua, atau yang lanjut usia. Dan Tuhan mengharapkan kesetiaan itu kepada kita semua, supaya kita menjadi manusia Allah yang setia, manusia Allah yang turut perintah pada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam teks khotbah kita ini, umat Israel sudah meninggalkan Tuhan. Umat Israel sudah melupakan Tuhan. Oleh karena kesibukan mereka, oleh karena kemewahan dunia ini, oleh karena kemegahan dunia ini, atau kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, akibatnya mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, bukan kebahagiaan yang mereka dapatkan, tetapi penderitaan, tetapi hukuman yang datang dari Tuhan untuk umat Israel karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Ternyata jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sulit sekali dalam kehidupan ini untuk setia kepada Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat pada saat ini ada peraturan dari pemerintah untuk menjaga sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dilakukan peraturan-peraturan di tengah-tengah kehidupan kita. Ternyata ada banyak yang melanggar itu. Bukan hanya di negara kita, bahkan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah persekutuan, atau di mana saja ada banyak orang yang tidak setia pada aturan-aturan yang sudah dibuat dan sudah ditetapkan. Sehingga dengan ketidaksetiaan kita kepada peraturan itu menjadikan kita menderita, menjadikan kita susah. Sama seperti yang kita hadapi pada saat ini. Kalau kita lihat, baik di tengah-tengah keluarga juga, ada banyak sekali pada zaman ini yang tidak setia kepada pasangannya. Yang membuat banyak keluarga-keluarga menderita. Membuat anak-anak banyak yang menderita. Karena terjadi broken home karena ketidaksetiaan pasangan kepada pasangannya. Demikian juga kepada seluruh umat Tuhan. Ketidaksetiaan kita kepada Tuhan mendatangkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam kehidupan umat Israel juga ketidaksetiaan mereka juga mendatangkan hukuman bagi mereka, yaitu dibuang ke Babel sebagai pembelajaran, sekaligus juga Allah membentuk iman dan juga pribadi umat Israel pada waktu itu. Dan teks khotbah kita ini mereka mengakui, mereka menyesal akan segala perbuatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan Allah. Dan mereka memohon kepada Tuhan Allah supaya Tuhan berbelas kasihan, supaya Tuhan memberikan kasih setianya, supaya Tuhan melihat penderitaan umat Israel pada waktu itu. Sekaligus juga mereka mengaku di hadapan Tuhan, menyesal akan perbuatan mereka, dan mengaku begitu luar biasa pertolongan Tuhan bagi umat manusia. Nah, saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, teks khotbah kita ini adalah penyesalan mereka bagi perbuatan mereka kepada Allah. Memang penyesalan selalu datang terlambat,
Tapi penyesalan mereka itu menjadi suatu pengakuan juga bahwasanya ternyata Tuhan selalu menuntun dan menyertai umat Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Mereka teringat kepada perjalanan umat Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Begitu luar biasa tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada umat Israel yang selalu mengasihi, melindungi, dan menuntun umat Israel di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kalau kita lihat ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dihadang di depan laut Teberau. Di belakang ada musuh-musuh menyerang, di depan ada laut yang terbentang luas. Sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tapi ternyata Tuhan kasih jalan. Ternyata Tuhan membuka jalan bagi mereka untuk melewati laut Teberau. Di sini dapat kita lihat begitu luar biasa tuntunan Roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah umat Israel di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Bahkan kalau kita lihat, Allah selalu berperang melawan mereka. Bahkan mereka menang melawan perang-perang yang mereka lewati semuanya. Allah juga mengasihi mereka selama 40 tahun di dalam perjalanan dan selalu memberikan kuasa Allah menuntun mereka, menyertai mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Di dalam 40 tahun itu Allah menunjukkan kuasanya, mujizatnya, kebesarannya kepada umat Israel. Siang dan malam selalu dituntun dan dijaga oleh Allah di dalam perjalanan kehidupan mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun. Siang dituntun, malam dituntun. Dan ketika mereka berkekurangan dalam makanan, ketika mereka berkekurangan di dalam minuman, Allah selalu mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan Yesaya mengungkapkan dalam teks khotbah kita ini, mereka tidak pernah tersandung dalam kehidupan mereka. Mereka tidak pernah kekurangan dalam kehidupan mereka. Bahkan selalu bersama-sama di dalam perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menuntun mereka ke jalan kehidupan, ke perhentian, ke peristirahatan di tanah Kanaan, di tanah yang begitu berlimpah susu dan madunya. Kalau kita lihat apa yang dikatakan di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku di jalan yang kelam, di dalam kegelapan, di mana saja Tuhan menuntun, bahkan dituntun kepada kehidupan yang benar, dituntun dalam kesegaran, dituntun ke dalam kehidupan yang layak, dan juga kesejahteraan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Begitulah Tuhan menuntun bangsa Israel di dalam kehidupan mereka, tidak kekurangan suatu apapun di dalam perjalanan kehidupan mereka. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan pada saat ini, mungkin kita juga pernah menjerit seperti umat Israel di perjalanan ketika keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kita mengatakan, di mana Engkau Tuhan di dalam masa pandemi ini? Kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa kami? Kenapa begitu banyak persoalan dan juga penderitaan, kematian berada di mana-mana di seluruh dunia ini? Tuhan di mana sekarang? Perlu kita tahu pada saat ini, Tuhan memperdulikan kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan sedang menjaga dan memelihara kehidupan kita, bahkan menuntun kita, membawa kita kepada jalan kedamaian dan kesejahteraan. Seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur 23 ini. Kita dibawa kepada kehidupan dan disegarkan kehidupan kita oleh Roh Allah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam pesta
Pentakosta ini mengingatkan kepada kita bahwasanya Roh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Tuhan selalu bekerja dalam diri kita. Roh Tuhan sedang bekerja dalam diri anak sekolah minggu, di dalam pemuda, di diri remaja, di dalam diri orang tua. Bahkan mengingatkan kita di dalam segala kehidupan kita untuk tidak meninggalkan Tuhan, untuk selalu setia kepada Tuhan, untuk selalu berkenan di hati Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Roh Tuhan selalu menuntun kita supaya kita menikmati kehidupan yang baik dan benar, menuntun kita kepada kehidupan yang sesungguhnya bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, mari kita serahkan kehidupan kita dituntun oleh Roh Tuhan, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita memiliki kualitas yang baik secara iman. Walau di dalam persoalan, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, di dalam apapun dalam kehidupan kita, kita dapat menunjukkan kualitas iman kita karena tuntunan Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kepada anak-anak sekolah minggu juga, walau di rumah saja berpesta sekolah minggu, yakinlah Roh Tuhan selalu menuntun anak-anak sekolah minggu, menuntun anak-anak Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik. Allah sedang mempersiapkan anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, untuk menjadi anak-anak yang luar biasa. Sehingga walaupun di rumah saja, persiapkan dirimu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Sehingga nantinya anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang dikehendaki Tuhan. Mari mengucap syukur dalam segala hal. Mari mau dituntun oleh Tuhan. Dan mari menyadari bahwasanya Tuhan selalu bersama dengan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Lakukan yang terbaik sebisa Anda, dengan cara sebisa Anda, dimanapun kita sebisa Anda, dan juga kepada semua orang di sepanjang perjalanan kehidupan kita sebisa kita. Selamat pesta sekolah minggu, selamat Pentakosta kepada kita semua. Mari arahkan pandangan hidup kita di dalam tuntunan Roh Kudus sehingga kita tetap hidup di dalam pribadi yang berkarakter di dalam iman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu, sehingga kami menyadari begitu luar biasa pertolongan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami, meninggalkan jemaat Tuhan bahkan bumi ini. Tapi Allah sedang bekerja memperbaiki kehidupan kami, menata kehidupan kami untuk menjadi orang-orang setia, sehingga nantinya kami dijumpai adalah anak-anak yang Tuhan kehendaki. Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan di seluruh bumi ini, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati seluruh anak-anak sekolah minggu KKPS pada pesta minggu sekolah minggu yang ke-52, sehingga mereka bertumbuh menjadi dewasa di dalam iman, takut akan Engkau, dan selalu menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, dan mengasihi, menghormati orang tua mereka. Dan ketika mereka memberikan hidup mereka kepada Tuhan saja, mereka akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Kau berkati seluruh gereja-Mu Tuhan, dari yang kecil sampai yang dewasa, di dalam berbagai persoalan dan pergumulan di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan campur tangan, menjaga dan memelihara kami, menuntun dan mengasihi kami, dan memberikan kecukupan, kesejahteraan, kedamaian bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati seluruh keluarga-keluarga Kuria-Mu Tuhan, sehingga semuanya diberkati, semuanya dalam kesejahteraan walaupun di masa pandemi ini. Kami percaya di masa-masa ini kami juga akan semakin beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kami undang untuk datang ke depan yang mengumpulkan persembahan.
Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Bapak, Inang, Napa Poso, dan juga adik sekolah minggu kami, sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita, betapa hatiku berterima kasih. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah pemilik segala kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan kami. Sebagai ucapan syukur kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan di dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku. Hidup
kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat hari Pentakosta dan selamat ulang tahun sekolah minggu yang ke-52. Tuhan Yesus memberkati. Horo sobat Haganupan. Ya, selamat hari Minggu orang tua kami. Selamat hari Minggu juga adik-adik yang di rumah. Hari ini kita akan merayakan pesta sekolah minggu atau ulang tahun seksi sekolah minggu yang ke-52. Jadi adik-adik di rumah, kakak guru sekolah minggu di sini kita merayakan bersama-sama. Oke? Oke, kita nyanyi. Yuk, mana tepuk tangannya? Pujian, potong kuenya. Yuk tepuk tangan lagi dong. Hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua.